Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Mimin. Mimin mengucapkan selamat Hari Raya Suci Nyepi bagi saudara-saudara kita yang merayakannya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, kita akan kembali melanjutkan cerita novel kita yang selalu kita bahas setiap hari. Oke, gaspol. Bab 79-80. Montir cantik milik CEO. CK. Kenapa dia belum juga menghubungiku? Atau jangan-jangan dia memang belum bangun? Masa sih dia belum bangun? Ini sudah lebih dari 8 jam dia tertidur. Aduh. Jangan-jangan dia kenapa-napa lagi di apartemen. Astaga. Leo lagi. Kenapa aku jadi memikirkannya terus? Sepertinya memori di kepalaku sudah dipenuhi dengan satu nama. Rasanya aku ingin menginstal ulang memori di kepalaku ini. Agar tidak dipenuhi oleh nama pria itu yang seakan-akan membawa virus yang lambat laun merusak pikiranku. Ale menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha untuk membuang pikiran aneh tentang Leo di sana. Saat Ale kembali fokus pada pekerjaannya, tiba-tiba ponsel yang berada di samping laptopnya berbunyi. Nomor telepon rumah. Jangan-jangan. Kalimat dalam gumaman Ale mengambang di udara, saat melihat nomor yang tertera di layar ponselnya. Nomor telepon yang diawali dengan kode area 021. Tanpa menunggu lama, lekas Ale langsung mengangkatnya. Ale menghela nafas dalam, lalu mengontrol suaranya sebelum mulai bicara. Halo. Suara Ale memulai. Sayang. Dek. Suara seseorang di seberang sana kembali membuat jantungnya berdebar. Sudah jelas bukan siapa yang menghubungi Ale saat ini. Kenapa kamu belum tidur? Apa karena menungguku? Tebakan yang sungguh tepat sasaran. Sebab selain karena pekerjaan, Ale tidak juga bisa memejamkan mata karena terus kepikiran dengan Leo. Di kepalanya penuh dengan nama pria itu. Tidak. Jawab Ale sekenanya. Benarkah? Kalau kamu tidak menungguku, ya sudah. Aku tutup saja teleponnya, sungut Leo dengan nada berpura-pura merajuk. Tunggu. Aku hanya bercanda. Ya, aku memang menunggumu menghubungiku. Kenapa lama sekali? Apa kamu baru bangun? Oh, ya. Makanan yang aku pesankan tadi apa sudah kamu makan? Di seberang sana Leo tengah menahan tawanya yang hampir pecah. Lucu sekali mendengar Ale berbicara tanpa jeda, padahal tadi wanitanya itu terus menjawab dengan singkat. Iya, aku baru bangun beberapa menit lalu. Dan tentu aku sudah menghabiskan semua makanan itu karena tidak mungkin aku tidak melakukan apa yang kamu minta, sayang. Lemah sekali hati wanita itu. Sebab saat ini Ale tengah senyum-senyum sendiri mendengar jawaban Leo barusan. Semua orang punya kelemahan, hanya soal menemukannya. Dan kini Ale maupun Leo sudah menemukan kelemahan di diri mereka masing-masing. Ale menjadi lemah jika berhubungan dengan Leo, dan begitu pula sebaliknya. Maklum saja, selama ini tidak ada laki-laki yang dekat dengan Ale selain dedinya. Jadi tidak ada yang pernah mengucapkan kata-kata cinta. Dulu sekali, ada yang pernah Ale dambakan. Kerap teringat wajahnya dalam sepi. Bahkan kerap Ale harapkan kehadirannya untuk datang dan mengucap kata maaf sekali lagi padanya. Tapi itu hanya angan dan mimpinya saja, sampai detik ini sudah lebih dari 3 tahun yang dimaksud tak jua datang. Sekali lagi. Itu hanya masa lalu. Cukup untuk diingat, tak perlu sampai dikenang. Sayang. Apa kamu masih di sana? Tanya Leo saat hening mendera beberapa detik di sambungan mereka. Iya. Maaf, aku sedang mengerjakan sesuatu, Ale berdalih agar Leo tak menyadari kegugupannya. Mengerjakan apa di jam segini? Tanya Leo penasaran. Hari ini pekerjaanku di kantor banyak tertunda. Jadi mau tidak mau aku harus menyelesaikannya sekarang. Astaga, sayang. Ini sudah hampir pagi, tidak usah dilanjutkan lagi.
Aku akan membantu mengerjakannya besok di kantormu. Sekarang kamu harus beristirahat. Bukannya besok malam perusahaan baru mengadakan pesta. Ale menyinggung soal undangan yang Datzak tunjukkan padanya selepas makan malam tadi. Ale ingin mendengar dan memastikan dari mulut Leo sendiri, apa dirinya diundang di acara tersebut atau tidak. Tidak masalah. Setelah pekerjaanmu selesai, kita bisa pergi bersama ke pesta itu. Aku akan menjemputmu. Aku tidak akan datang ke pesta itu. Sahut Ale singkat dengan nada bicara terdengar dingin dan datar. Kenapa? Tanya Leo yang nampaknya terkejut dengan jawaban Alexandra. Karena kamu tidak mengundangku. Tak ada undangan resmi yang ditujukan untukku. Dan tentu aku tidak bisa masuk ke pesta itu karena tak memiliki undangan, bukan? Leo terdiam. Sepertinya terjadi kesalahan. Angga harus bertanggung jawab jika Ale besok sampai merajuk karena tak mendapat undangan pesta tersebut. Sudah pasti Leo akan mengkambing hitamkan Angga, sebab asistennya itu juga turut andil dalam persiapan di acara launching perdana produk perusahaan Barus besok malam. Kamu tidak perlu membawa undangan untuk bisa masuk ke pesta itu, sayang. Kamu satu-satunya tamu spesialku di acara itu, apalah arti sebuah undangan, jika Leo sudah memposisikan Ale sebagai tamu VVIP-nya, bukan hanya di pesta itu tetapi jauh di dalam hatinya juga. Tidak, Alexandra bukan tamu. Dialah tuan rumah dan satu-satunya pemilik hati Leo. Sweet sekali memang perlakuan Leo pada Ale. Apa boleh mencintai segal-ugalan itu? Padahal restu saja belum dia dapatkan dari sang momi. Namun Leo begitu yakin bahwa Ale lah yang akan menjadi pendampingnya yang pertama dan terakhir. Bahkan tanpa Ale tahu, di pesta itu Leo akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Ale harus mengakui apa yang Leo sampaikan begitu indah didengar. Terlalu indah, hingga Ale hanya bisa terdiam beberapa lama. Tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Kalau aku tetap tidak datang, bagaimana? Tidak masalah, jawab Leo lugas dan cepat. Dek, Ale tersentak. Ibarat sebelumnya sudah diangkat hingga melayang tinggi, kemudian dihempaskan sedemikian kuat. Sakit, hening. Jantung Ale seakan berhenti. Niat hati hanya ingin menguji kekasihnya, malah jawaban yang menusuk hati yang didapat. Jujur, Ale tidak siap dengan kata-katanya yang seolah merasuk sukma. Kalau begitu besok kita pergi jalan-jalan saja, bagaimana? Hah? Maksudnya? Ale masih belum mengerti maksud Leo. Kalau kamu tidak datang ke acara itu, maka aku juga tidak akan ada di sana. Aku akan bersamamu karena kamu lebih penting dari apapun. Refleks B1 bir Ale tersenyum kembali mendengar kalimat terakhir yang diucapkan prianya. Rasa bahagia dan tersanjung membaur, membuat dirimunya seolah kembali melayang karena merasa begitu berharga dan begitu dicintai. Ingin sekali Ale berlari dan langsung berhambur ke pelukan Leo. Rindu. Perasaan itu terasa semakin membuncah menyisakan rasa sesak yang menusuk kalbu, sebab tak bisa menyentuh raga kekasihnya karena jarak dan waktu yang kerap kali tak sesuai keinginan. Bab 80. Pagi menyapa, mentari pun sudah terbit dari ufuk timur. Beruntung, cuaca pagi ini cukup cerah. Di atas sana burung-burung berkicau saling bersahut-sahutan menambah indahnya pagi. Ale mulai terjaga, wanita itu perlahan membuka mata yang terasa sangat berat, kelopaknya saling bertaut, seolah enggan untuk dilerai. Ale mengusap matanya kemudian beringsut duduk. Ale beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap untuk pergi ke kantor hari ini. Walaupun masih sangat mengantuk karena hanya tidur selama 2 jam, namun sekuat tenaga Ale berusaha tetap mengumpulkan semangatnya untuk memulai pagi ini. Mood baik di pagi hari akan mempengaruhi mood kita di sepanjang hari. Ya, begitulah yang selalu Ale katakan pada dirinya. Maka dari itu Ale harus selalu menjaga moodnya di pagi hari. Setelah selesai mandi dan berpakaian semi-formal dan tak lupa memoleskan riasan senatural mungkin, Ale pun segera turun menuju meja makan di lantai 1. Seperti biasa,
Datzak sudah menunggunya untuk sarapan bersama. Di sana bukan hanya ada Datzak saja, tapi Nyonya Sophie dan Vanya pun sudah duduk di tempat Mia masing-masing. Ale menarik kursi miliknya kemudian duduk setelah sebelumnya menyapa sang Dedi. Keheningan mengiringi santap pagi mereka. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang sesekali terdengar. Suasana di meja makan terasa panas dan mencekam. Baik Nyonya Sophie, Vanya maupun Datzak tak ada yang mengeluarkan suara. "Dat, tunggu kamu di mobil, sayang." Setelah 5 menit berlalu, barulah Datzak membuka suaranya kembali. Namun bukan untuk bicara dengan Nyonya Sophie atau Vanya, melainkan untuk mengajak Ale segera berangkat ke kantor. Datzak meneguk air mineral dalam gelasnya, lalu mengusap bibirnya yang basah menggunakan tisu kemudian segera beranjak dari tempat duduknya tanpa menunggu jawaban Ale. Sementara Nyonya Sophie hanya menunduk, tertegun. Rasa sakit yang dirasakan wanita itu sudah tak tergambarkan lagi. Bahkan saking sakitnya, air matanya pun enggan menetes. Sesak sekali. Sebelum Ale tiba di meja makan, memang Vanya dan Nyonya Sophie lah yang lebih dulu duduk bersama dengan Tuan Zak. Namun seolah tuli, Tuan Zak tidak menjawab pertanyaan bahkan membisu saat Nyonya Sophie maupun Vanya mengajak ngobrol untuk mencairkan suasana. Mereka seakan tak terlihat, tak dianggap. Nyonya Sophie memejamkan mata. Sesakit ini ternyata. Bahkan sekarang ini aku sendiri tidak tahu, sedang bertahan atau menunggu waktu untuk menyerah, Zak. Ale nampak bingung melihat situasi pagi ini yang tak seperti biasanya. Dua wanita yang selalu banyak bicara kini diam 1000 bahasa. Ada apa sebenarnya dengan kalian? Apa kalian berdua kompak sakit gigi, hem? Tanya Ale seraya menopang dagu, dengan satu lengannya menatap wajah ibu dan adik tirinya bergantian. Hei! Ale menjentikkan jari tepat di depan wajah kedua wanita di hadapannya. Apa kalian tuli? Cek, memalukan. Mana keberanian kalian selama ini? Aku baru saja berniat untuk ikut dalam permainan yang kalian buat, tapi sekarang, melihat kalian berdua tak bernyali seperti ini aku jadi ragu. Ale menatap kedua wanita itu setengah mengejek. Jangan tanyakan apa Ale kejam. Sebab Ale sudah mengatakan dengan tegas bahwa ada harga mahal yang harus mereka bayar karena sudah banyak menyakitinya. Oh, aku lupa. Kalian berdua pasti takut kan ditendang dari rumah ini. Ale menarik satu sudut B1 birnya, membuat Nyonya Sophie dan Vanya semakin geram menatap Ale dengan tatapan membunuh. Jangan melihatku seperti itu, aku tidak takut. Ingat, kalian berdua menginjakkan kaki di rumah ini dengan tangan kosong, dan aku pastikan saat kalian keluar pun dengan tangan kosong. Ale bangun dari duduknya dengan cukup kuat hingga mampu membuat kursi yang dia duduki terjengkang ke belakang. Tak main-main, jika mengingat masa lalunya yang kelam, dia bisa menjadi wanita yang paling menyeramkan. Bahkan kursi yang tidak bersalah pun harus menjadi korban. Ale berjalan dari ruang tamu menuju parkiran di bagian depan rumahnya dengan senyumnya yang terus mengembang. Moodnya semakin baik. Apalagi melihat ekspresi kedua wanita ular itu yang tak berkutik meski ucapan Ale terdengar menyakitkan di telinga merekam. Kenapa? Apa ada yang menyenangkan? Tanya Datzak saat Ale sudah duduk di kursi belakang tepat di samping pria tua itu. Hah? Oh, tidak ada Dat. Aku hanya teringat sesuatu yang lucu. Jawab Ale asal seraya memakai seat beltnya. Perjalanan pun dimulai dengan Damar yang menjadi supir pribadi mereka. Ale membawa beberapa dokumen yang baru dia selesaikan sebagian di tas laptopnya yang lumayan besar. Sebagian memang sengaja Ale tinggalkan di kamarnya karena tidak terlalu penting. Sementara itu di waktu dan tempat yang berbeda. Leo membuka jendela kamar, sinar matahari yang terasa menyengat langsung menyilaukan penglihatannya. Wajar saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Astaga, kenapa akhir-akhir ini aku selalu terlambat? Leo menjambak rambutnya kasar, lalu berlari menuju kamar mandinya. Tak sampai 10 menit,
Kini pria itu sudah rapi dengan kemeja berwarna putih dipadukan dengan jas berwarna hitam. Sungguh menambah ketampanan pada diri Leo. Tak dipungkiri parasnya mampu membuat banyak wanita tergila-gila. Setelah dirasa sudah sempurna, gegas Leo berjalan cepat menuju pintu keluar apartemen. Astaga! Leo terkejut saat membuka pintu sudah ada sosok yang menatap lamat ke arahnya. "Sejak kapan kamu di situ?" tanya Leo sambil memegang dadanya yang berdegup kencang karena kaget. "Sudah hampir 2 jam, Tuan." Leo berjalan mendahului menuju lift. "Kenapa tidak membangunkanku? Cek, aku jadi telat menjemput Alexandra." Gerutu Leo pada sosok itu yang tak lain adalah sang asisten pribadinya. "Maaf, Tuan. Tapi saya sudah menekan tombol intercom berkali-kali," sahut Angga bernada protes. "Ini sudah jam 8, Angga." "Astaga. Bagaimana kekasihku tidak marah jika aku terus ingkar janji?" Setelah pintu lift terbuka, Leo langsung masuk diikuti oleh asistennya di belakang. Leo menghembuskan napas berat dan panjang berkali-kali. Memikirkan Ale akan marah saja sudah membuatnya stres. Semoga saja kekasihnya itu bisa mengerti. Semua ini karena ponselnya yang tidak ada. Biasanya dering alarmlah yang membangunkannya selama ini. Bahkan dengan 1 kali bunyi saja Leo bisa langsung membuka matanya. Bagaimana tidak, Leo memilih suara petikan gitar listrik yang memekakan telinga untuk dering alarmnya. "Mana ponselku?" Leo menadahkan tangannya. Angga secepat kilat langsung meletakkan benda pipih yang diminta di telapak tangan pria itu. Leo memeriksa ponselnya. Baterainya sudah terisi penuh. Leo yakin Angga yang melakukannya. "Terima kasih," gumam Leo tanpa menoleh ke belakang. Bukannya dia tidak bisa mengatakan terima kasih dengan tulus, tapi sebenarnya begitulah Leo. Dingin dan datar, namun sangat perhatian dan tak pernah lupa dengan 3 kata ajaib: maaf, tolong dan terima kasih.